Oke, selamat sore Man. Ini ketemu di channel Discuss namanya, channel yang bikin gue sama teman-teman. Nanti bakal ada di sosial media lah gitu. Belum ada website tapi masih ada, nanti bakal ada di Instagram, YouTube, bla 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 gitu ya. Formatnya semua nanti video. Ada interview paling lama 15 menit lah teorinya. Tapi kalau misalnya ngambul ngomong ya bisa cek aja. Nah, kita ketemu dengan Matt di sini di Panhead yang lumayan panas ruangannya ternyata, bukan dingin aja. Trio musik terbaru nih personal di Jakarta. Bawainnya gue pertama ketemu itu di Cilolan sih kita ya. Iya. Gue kaget gue ngedengerin. Ada funknya, ada progresif, ada jazz, gokil deh pokoknya ya. Nanti lo silakan lihat di music streaming berbagai macam channel ya, ada. Ini gue daripada nanya gimana sih terbentuknya gini kayak ngebosenin ya. Mendingan gue tanya, gue sebutin fact-nya satu-satu faktanya. Nanti kalau misalnya salah bilang salah, kalau benar nanti lo lagi lebih jaga saya. Ada Kalam Hardika, gitar lokal, Marvin Muhammad, basis vokalis, Tarek Satria. Benar tuh ya? Ini Kalam dan Marvin temenan udah 10 tahun, bener? Iya, main bandnya temenannya lebih lama dikit, 12-13 tahun. 12 tahun. Berarti lu dari kapan lu SD? SD musuhan dulu kita ya. SD musuhan. Dari tonjok kan? Beda geng apa gimana? Enggak, dia gitu deh pokoknya. Biasa anak SD. Emang dia usil aja. Iya, gue kelewat usil, dia aja tersinggung. Jadi SD SMP sampai sekarang nih pokoknya ya? Iya. Oke. Kalau Tarek ngikutnya gimana? Itu intinya Marvin telepon aja tiba-tiba dia nanya Jam berapa? Gitu. Jam berapa? Ya malam lah, Malam. pulang dari kampus tiba-tiba ditelepon, lu mau nggak ngeband sama gue? Cuman kayak, jadi kita satu kampus Sampai H? sama di UPH musik gitu. Cuman kayak ngeliat Marvin di kampus kayaknya kan dia beda banget musiknya gitu sama yang gue biasa mainin. Agak aneh lah karena tiba-tiba ngajak main bareng, tapi waktu itu diiyain aja. Oh, dari kampus Nekat tapi ya? aja gitu ya, awalnya dari kampus gitu. Terbentuknya Maret 2018, terus 3 Juni 2018 itu first gig-nya di PH Senandung Harapan. Iya, Arsitektur. Iya, arsitektur. Itu gimana tuh? Kombinasi menuju sananya? Jadi kan ya tadi udah establish bahwa gue sama dia main udah 10 tahun. Betul. Dalam kurun waktu 10 tahun itu kurang lebih ada 4-5 formasi berbeda yang dicoba. Sampai mentoknya itu di solo project gue. Ya, jadi gue berusaha untuk bikin solo project lah. Terus itu disband juga. Intinya yang sisa cuma gue sama Marvin. Iya. Terus habis itu gue yang minta ke Marvin untuk kalau ada kenalan drummer, prasyarat gue cuma satu, yaitu orangnya bisa diajak nongkrong. Karena selama ini kendalanya di situ. Banyak yang mainnya bagus gitu, mainnya enak, udah cocok, tapi nggak bisa nongkrong. Habis itu ya udah jadi bubar karena waktunya nggak cocok. Oke. Habis itu sama Tarek pertama kali latihan, serak di omongan. Flow-nya belum flow musiknya belum begitu kerasa kali ya. Karena emang enggak. Intinya latihan kedua tuh cukup apa ya? Latihan pertama masih kaku ya? Iya. Yang pertama malu tuh biasa. iya. Masih raba-raba. Iya. Iya. Semuanya sih, banget. semuanya karena kan konteksnya formasi baru, kita belum tahu mau main lagu apa segala macam. Latihan kedua tuh Tarek ajak gue ngomong, menurut lo gue kurangnya di mana? Gue bisa respect banget, maksudnya dia benar-benar mau ikut terlibat. Dari situ latihan ketiga tuh tiba-tiba ada lagu baru gue kasih ke dia. Terus habis itu sembari mau latih lagu baru itu, gue nulis lirik untuk lagu Cold Turkey karena tadinya Cold Turkey itu instrumental. Gitu sih. Jadi dari situ tiba-tiba lahir 3 lagu dalam berapa tuh, Maret ke Juni itu. Oke. Dalam tanggal beberapa bulan mengalir deras lah. Oke. Terus dengan rentang hubungan temen lo itu, tapi juga lo baru
baru jamming dalam arti dan ngobrol dengan musik tuh baru kelihatan itu ya? Atau sebelum udah pernah sama Marvin main juga? Kalau sama Marvin udah 10 tahun itu udah main bareng terus ngeband bareng. Oh, ngeband juga. Iya, Ngeband, berbagai macam formasi formasi band. yang nggak pernah ada yang berhasil lah. Nggak ada materi. Manggung iya. Tapi main cover, tapi mencoba bikin sesuatu yang orisinal tuh nggak pernah sukses. Oke. Pada akhirnya ganti formasi. Nggak tahu kenapa butuh 10 tahun baru sekarang bisa Klik. iya baru kliknya selama itu gitu nggak tahu kenapa. Gue pikir tadi yang main-main aja Oh. terus bandnya baru yang di bulan Maret itu, tapi ternyata udah lama ya, Udah lama sih ya. Setelah lo tadi kan lo untuk proyek solo ini, untuk proyeksi untuk sendiri lah ya, sendiri. Tapi apa yang setengah jalan, apa yang bikin lo mikir udah nih kayaknya kita buat band aja deh. Jadi awalnya yang dari proyek solo gue bawa tuh cuman Cold Turkey ke band ini, lagunya, komposisinya. Sisanya itu komposisi baru. Nah terus gue sama Marvin kebelet banget ngeluarin sesuatu, nge-publish sesuatu karena udah 10 tahun itu kan, udah nimbun aja gitu. Terus gue ada 5 lagu. Ya. Ketika nyobain lagu kelima itu kami bertiga nggak cocok, belum nemu flow yang enak untuk lagu itu. Terus si Marvin ngusulin gue ada lagu nih, Mad Woman. Oh itu sorry, gue ada 3 lagu, Marvin ada 1 lagu, Mad Woman. Habis itu untuk lagu kelima Marvin tuh nyimpen 1 lagu yang akhirnya jadi Natasha, Doesn't Make You Feel Better itu. Nah dari situ gue sadar bahwa ini dinamikanya terus konteks kerjanya tuh akan jauh lebih efisien kalau misalnya dijadikan band lebih daripada vokal poinnya gue aja gitu. Jadi dari situ benar-benar matangnya gue memutuskan kita sebagai satu unit aja. Itu dari situ sih berangkatnya. Momen di mana waktu itu Marvin udah mulai bawa musik lagi. Iya. Jadi bisa dibilang lebih demokratis lah untuk Iya, Pada akhirnya betul. Oke. Nama lo nih diambil dari Wu-Tang Name Generator. Iya, benar. Gue tadi nyobain nama gue sendiri, gue ketik namanya Mi Deluxe Lover apa lagi. Nama-nama Wu-Tang pasti Wu-Tang banget sih. gitu kan. Iya. Ini Rahria. Oh iya. Kameramen yang baru datang. Lu udah nyoba-nyoba kan tuh, pasti namanya masukin itu langsung keluar Mad itu. Enggak, gimana nih? Oh, lu yang gimana? hafal kayak lebih hafal kayak. Jadi ini kan variabelnya ada 3 nama nih. Tarik Satria, Kalamardika, Marvin Muhammad. Pokoknya pertama kita nyoba secara abjad ya. Terus nama K depan dulu berarti Kalamardika, Marvin Muhammad, Tarik Satria. Hasilnya jelek ya. Nggak inget, jeleknya nggak inget gitu. Terus nyoba lagi nama depan doang, Kalam, Marvin, Tarek, jelek. Coba dibalik, Tarek, Marvin, Kalam gitu. Atau coba lagi terus ya. Ada akhirnya kalau Madman tuh dapatnya dari secara kebalik ya. Iya. Dari Tarik Satria, Marvin Muhammad, Kalamardika itu jadi Madman. Jadi maksa sih sebenarnya maksa cuma Tapi yang bikin lo Pak di set nih. iya wah ini boleh nih daripada yang lain jelek gitu kan. Which is gue nggak melihatnya kayak encapsulate musik lo sih. Kayak kalau gue denger anjing gila banget sih, maksudnya liar banget. 1 menit punk langsung berubah komposisi lagi, berubah potokan lagi gitu kan. Itu penulisan gimana sih biasanya? Kayak lo bilang kan bahwa lagu udah jadi apa digodok rame-rame lagi atau dari lo mungkin apa gimana? Nah, kalau prosesnya Kalem dan gue ada perbedaan mungkin bisa dibilang begitu. Kalau gue memang kalau ada waktu luang pasti nyoba nulis lagu, atau kalau lagi niat ada lagu yang merasa potensi bagus dibikinin demo gitu. Sekarang sih prosesnya begitu. Nanti demonya diajukan ke anak-anak yang dirundingan, ini gimana nih jadi lagu buat masuk album atau apa gitu, cocok gak gitu, apa kita mau bawain gitu, Atau dibongkar lagi? ya atau bongkar lagi atau ngerjain bareng, atau kalau lirik mungkin
mungkin karena gue merasa nggak terlalu pandai di situ, gue pasti minta bantuan Kalam karena gue merasa Kalam lebih kompeten di bidang lirik gitu. Kalau Tarek ya udah nyobain drumnya aja. Pada akhirnya ini gue baca di salah satu website portal berita, gue ngebaca kayak ini pasti press release cuma ditempel doang nih sama yang nulisnya nih. Terus gue baca di situ kan ada bagian menarik sih di situ, ditulis funk oriented groove with narrative emphasis became the foundation of My Bad Man gitu. Terus begitu lo berdua mulai kolaborasi tuh paletnya jadi lebih melebar lagi kan. Nggak cuma funk aja, tapi lo tadi solo project lo memang mau funk oriented? Sangat sih, karena ya itu proses kreasi, proses komposisinya beda banget. Karena emang kalau gua orientasinya banyak di riff, terus rhythmic, jadi banyak repetitive structure. Gua kalau bikin lagu tuh banyak ngedrone, diam di satu tempat, ngejam dulu. Makanya awalnya basisnya kayak gitu. Karena 3 lagu pertama yang jadi itu Cold Turkey, Snakes in My Head, sama Funky Child. Dan itu bener-bener yang gue ada satu riff gue rekam di voice note, terus dikembangin lagi, riff kedua gue rekam lagi di voice note. Abis itu udah ada 3-4 riff, baru gue kumpulin kita coba bikin sesuatu ya dari 3-4 riff ini. Jadi emang orientasinya awalnya sangat ritmik, bener-bener ngejam, kayak ngejam aja gitu. Walaupun tapi strukturnya udah bikin sebelumnya. Begitu udah mulai lebih kawin gue sama Marvin, ininya prosesnya asimilasinya tuh kayak jatuhnya jadi lebih ekspansif di bagian struktur harmoninya, karena kan dia kan emang sukanya yang chordnya banyak, yang ribet gitu. Nanti mungkin gue nyelipin satu part yang nge-funk. Habis itu lanjut lagi ke dia. Terus ya gitu sih. Tapi emang awalnya kalau solo project gue diniatkan emang lebih ke groove orientasi. Terus lu banyak ngambil curi ilmunya dari mana? Dan mereka influence dari siapa aja? Kalau funknya itu gue tuh tergila-gila sama John Scofield. John Scofield. Iya itu udah John Scofield. Iya, pokoknya John Scofield. John Frusciante juga. Gue penggemar, gue penggemarnya RHCP. Dia Red Hotnya, era Red Hot. Terus ada satu band namanya Screaming Headless Torso. Screaming Headless Torsos. Itu seru tuh. Itu gue banyak banget ngambil dari itu apa ya, funk 90s funk. Iya. Tapi apa ya, jazz. Iya, karena mereka jadi yang ngisi buat album pertamanya tuh drummernya Jojo Mayer. Terus gitarisnya itu staff di Berklee College of Music. Dia pengajar di situ, dosen musik mikrotonal. Jadi emang warnanya aneh banget. Terus vokalisnya tuh orang African American yang narasinya yang orientasi liriknya tuh kayak sociopolitical, sociokultural gitu. Jadi banyak dapat konteks lirikalnya dari situ. Sama Screaming Headless Torsos. Sama yang gua nggak sadar banyak gua pungut tuh sebenarnya ekstrim Monobaton Chord. Sampai satu hari gua konsultasi ke dokter, kayak lagi sakit gitu, gue ke dokter, terus dia nanya-nanya basa-basi, lu band lo apa namanya, ada nggak di ini? Terus gue kasih dengar, terus ternyata dia penggemar ekstrim. Dia bilang lu banyak ngambil dari Nuno ya? Terus gue iya juga, karena gue dulu dengerin banget gitu, tapi nggak sadar, subconsciously. Dari situ baru trace ke ekstrim. Kalau dari lo, Vin, maksudnya tadi dia bilang kan dia lebih banyak ke fondasi ya? Kalau lo lebih banyak menjelajah, eksplorasi riff, sama chord gitu. Kalau lo ngambil dari siapa? Kalau gue secara influence kayaknya awalnya mungkin dari Beatles dulu sih. Harmoni? Ya pasti dari harmoni,
versatility genre kan, yang namanya Beatles kalau lo gali-gali diskografi itu genre-nya mana-mana kan, ada yang barok, ada yang tiba-tiba orkestral, tiba-tiba apa gitu. Terus dan pada akhirnya gue jadi tertarik dengan band-band yang emang ada influence dari mereka juga gitu. Misalnya Mile High Club atau apa lagi ya? Apa klub? Mile High Club ya, Mile Club. Terus ada lagi Beach Boys, Stereolab, band Inggris 90-an. X-Tone boleh deh, X-Tone juga masuk sih, X-Tone. Apa tuh? X-Tone tuh band Swedia atau X-Tone, iya. Itu bagus dapat nama baru nih gue nih. Iya, X-Tone, Stereolab, Mile High Club, Beatles, Beach Boys, apa lagi ya? Oke. Ya Paul McCartney, John Lennon juga gue kulik sih. Iya. Ya tapi integrasi influence-nya tuh ya kalau lagu-lagu misalnya kayak Natasha itu dasarnya emang dari chord dulu sih, chord yang ditiban dengan melodi vokal. Jadi gue rekam voice note, langsung gue coba-coba chord, gue coba-coba melodi vokal gitu. Kalau bagus rekam, kalau jelek ya lupain aja gitu. Gitu. Terus kalau misalnya di EP kemarin yang bener-bener penggabungan proses antara Kalam dan gue tuh Mad Woman ya. Iya. Jadi Mad Woman tuh gue ngasih chorus apa bagian hooknya itu gue kasih ke Kalam, terus kita coba kembangin bagian depan tuh verse-nya. Bagian itunya Mad Woman chorusnya itu yang dari dia. Terus dikembangin, kita kasih intro yang ganjil yuk 5/8. Iya, 5/8. Terus kita ngubah masuk verse-nya jadi funk, pas chorusnya lebih nge-rock gitu. Jadi pasti kayak gitar yang tulul. Iya, itu kayak apa? Mencoba untuk kayak keluar dari formnya aja gitu, mencoba ngasih depannya beda dengan tengahnya gitu, belakangnya balik ke depannya gitu. Bisa gitu. Nah kalau lo nih, Rick, ada kesulitan nggak untuk masuk ke dalam bondnya mereka gitu? Banget sih sebenarnya. Harus cara musik pun udah beda banget. Kalau gue standar banget cuma dengerin alternatif rock. Ya, punk juga awalnya dengerin punk sih emang. Bisa tuh makanya pas Marvin telepon gitu untuk ngajakin ngeband agak. Tapi aja itu ribet juga sih. Sebenarnya yang gue bikin itu cuman lagu-lagu yang bikinan Kalam. Snake in My Head, Funky Child sama Counter Key juga ya nggak terlalu. Sisanya itu sebenarnya ide-idenya Marvin. Makanya kesannya nggak ortodoks karena emang bukan drummer yang bikin. Gue cuma mencoba untuk mainin menafsirkan apa yang ada di pikiran dia aja sih. Belum bikin sendiri sih. Masih kebanyakan dari Marvin. Tapi masih instruction based maksudnya kayak gitu. Iya. Walaupun tapi itu menurut gue pola itu masuk susah loh, sulit. Iya, karena gak ortodoks sama sekali sih. Tapi gue bukan sesuatu yang biasa drummer orang mungkin kayak apa ya, orang belajar drum mungkin nggak mikir kesana gitu untuk gue mau bikin beat semacam ini, simbalnya, patternnya apa, kayak gimana gitu ya. Mungkin karena lu pernah belajar drum kan? Pas di SD setahun. Tapi nggak lama ya. Setahun ya. Jadi kayak lebih emang sebenarnya ide besarnya dari Martin sih. Oke. Gue di sini gue bawa tadi lu nih ya belajar drum pas di SD ya. Lo pasti semua belajar musik dulu. Iya, mau dari mana? Dari lu lah. Yang paling prolific. Wah, Berarti namanya apa? Kalau musik tuh gue mulai belajar 6 SD, langsung bass. Sorry deh. Oh iya. Ini nggak apa-apa ya? Lebih suara kedengaran ya? Oke, lanjut. Jadi 5 SD gue nyoba main drum, nggak tahu apa nggak betah, mungkin karena rhythmic bass tapi nggak ada nadanya gitu, gue pengen nada gitu. Terus 6 SD gue nyoba belajar bass, nggak tahu apa sampai sekarang malah nyangkutnya di bass aja. Dan mainnya juga gara-gara Guitar Hero sih. Anjir. Iya, gue dulu main Guitar Hero yang pakai kontrolernya tuh yang kayak gini-gini kan, terus kayak anjir. Terus ada lagu Black Sabbath, anjing keren banget gitu. Black Sabbath, ada Primus, ada kita Primus juga. Kita Primus juga influence juga ya. Black Sabbath, Primus gitu-gitu, terus kayak anjir bassnya keren banget gitu kan. Gue juga pengen coba belajar gitu, terus ya udah dari situ gue coba belajar.
sempat les sedikit awalnya, tapi habis itu otodidak sampai lulus SMA ya. Ya habis lulus SMA baru gue nyoba les secara teratur gitu, biar gue bisa ngerti teori dikit lah, supaya nggak bego-bego. Ya terus gue juga lah, Iya. semuanya juga belajar juga berarti. Iya. Oke. Kita ke album nih sekarang. Oh iya. EP Ego Friendly dirilis Maret 2019, benar? Iya, betul. Setelah pengerjaan itu termasuk cepat tuh ya, dari Iya. selama gabung sampai dirilisnya dalam 6 tahun, 5 lagu. Iya sih. Iya. Ngebut atau gimana tuh maksudnya? Emang Itu aja kelamaan nggak sih? itu termasuk cepat ya, prolific juga tuh. Dan apa namanya, ya speednya, pace-nya dalam setahun 5 lagu, gue bilang lumayan tuh. Keren nggak? Maksudnya Jadi Lu merasa kelamaan nih? Gue ngerasa kelamaan sih. Iya. Di ini sih di post bro. nggak post process, iya masih di production ya, bagian mixing masternya. Oh, iya, oke. Kita demandnya agak lumayan aja Enggak banyak. siapa? Ada temen juga Namanya Haru Cikastiadi. Keriting tuh pasti tuh ya. Iya. Rambutnya juga Ya, biru. gue keren sih. Minta Iya, yang betul. saya berusaha apa namanya, menerima masukan lo. Iya. Iya. Jadi lebih kita demandnya lumayan banyak sih. Iya nggak sih? Banyak mau. Banyak mau gitu kayak Banyak banget kayak sih. Gini lagi bener gini. Kayaknya lebih lama di situ gitu dibanding proses rekamannya sendiri. Kamarnya malah karena tahu mesti ngapain gitu. Iya, cukup cepet sih. Iya. Ini juga ngoyo kan. Revisi juga berapa kali ya? Wah, udah nggak kehitung. Banyak, Itu kalau di banyak. studio lain kita udah kena extra fee Iya. pokoknya. Itu maksudnya dia benar-benar harus nge-encapsulate kemauan gua, Gopet dan Tarek, benar-benar semuanya tuh di krem ke dia, dan kadang tuh gua ngasih note, dia ngasih note, abis itu kita bertiga secara kolektif ngasih note lagi. Kasian banget emang, kasian tuh. Hebat tuh orang. Bisa ngasih jalan tengah ya. Iya, Iya, hebat banget. harus nyari jalan tengah. Iya. Jadi lo yang justru lamanya dari di post production itu. Terus tuh kemarin ngikut di shoebox session tuh ya. Gue jujur belum denger sih, tapi mungkin itu lebih kayak penduplikasian apa yang udah lo lakuin aja ya selama ini, my life. Atau kalau gue ubah lagi komposisinya pas di shoebox. Motor Key ya? Iya, Ada satu lagu yang diubah. Tapi sebenarnya pas di Kilo Launch itu kita mainin udah Motor Key main udah ya? versi Iya. yang barunya. Beda sama di rekaman. Oh, dari yang rekaman, dari yang di Spotify itu udah beda. Iya, dari waktu Kilo tuh. Dari pas di Kilo. Jadi kebiasaan buruk gue dan Marvin itu satu, nimbun komposisi. Jadi kalau misalnya dikorek lagi tuh komposisi dia banyak banget, dan voice note gue juga banyak. Iya. Abis itu yang kedua, gue rasa gue bisa bilang Tarek juga, kayaknya kami bertiga cepet bosen. Kayak kalau terlalu mengikuti proses yang konteks yang monotoni gitu, kayak nggak bisa. Jadi pada akhirnya satu hari gitu latihan randomly mikir, ubah yuk satu lagu Motor Key gitu. Jadi di reprise. Iya. Nah. Tadi juga lo cerita lo juga sempat ngejalanin sirkuit, ya masih gue sih, tapi era fase live band di Coffee War, dan lo ngebawain lagu-lagu Nirvana, Britney Spears, itu kan Iya. range-nya gitu banget tuh. Tapi Iya. lo pasti lo berubah juga komposisinya. Keputusannya kenapa tuh ngambil kok dari dua ekstrim yang berjauhan gitu? Gimana ya? Awalnya bercanda Iya, kan? awalnya bercanda. Awalnya bercanda. mainin Britney Spears Iya, sih, toxic. beneran dimainin tadi. Toxic. Iya gitu sih. Biasanya awalnya bercanda. Terus ada satu masa kayak misalnya kita pernah bawain apa ya? Ini Nirvana tuh juga In Bloom tuh awalnya kayak mainin Bloom, terus bawain Nirvana yuk. Bikin funk yuk. Iya bikin funk agak-agak Iya sih. nge-strat gitu. Iya. Tetut gitu. Tabrakan aja. Iya. Pada dasarnya teorinya apapun bisa bikin funk sih. Nah itu Gitu aja sih. landasannya itu berangkat dari situ tuh. Zaman itu. Apa sih appeal lo, yang ketertarikan lo? Maksudnya ya, udah jelas kan yang jadi fondasi sama-sama agree kalau kita suka, lo suka tuh, kita semua suka funk. Yang bikin lo apa sih elemennya? Tarik.
Kalau gue dulu tuh karena keterbatasan, jadi gue sebenarnya gue menganggap diri sendiri sebagai slow learner. Jadi pernah ada slow learner. Jadi ada satu masa di mana gue mentok banget belajar gitar, sehingga gue mentok di blues dan gue nggak tahu harus kemana lagi dari sini. Dan ketika itu terjadi, yang menjembatani gue masuk dari blues mulai ke jazz tuh komposisi-komposisi yang lebih nge-funk. Makanya gue suka banget John Scofield karena album yang Agogo itu pivotal buat gue untuk eksplorasi ritme dan sekaligus melodi. Habis itu Screaming Endless Torso juga gitu. Kalau buat gue karena gue lebih, ya gue ngerasa bahwa ritme itu strong point permainan gue, bukan sesuatu yang terlalu teknis atau apa gitu. Gitu. Progressive rock ada kecipratan juga nggak? Nah, Kenapa? Progressive rock. Gue kayak ada King Crimson juga. iya banget sih. Kalau progressive rock mungkin ngambilnya ya awalnya gara-gara Guitar Hero juga sih gue dengernya. Iya kan? Rush Iya dong, gitu kan. ada Dia Rush. ternyata Iya. pengaruh juga. Iya, Parah tuh, Wah, dia parah gokil banget. sih. Ada Rush, Yes, Gentle Giant, King Crimson, Iya. lagi gede-gede yang agak klasik sih rock. Ya apa rock-rocknya yang agak klasik gitu. Maksudnya yang era-era Iya. 70 ELP. Ya, ELP. Jadi kalau rock itu perannya sebagai apa ya? Elemen yang unpredictable kali ya. Gue sukanya sih itu sih. Karena kalau dicampur ke hal lain itu bisa kayak wah kok tiba-tiba berubah gitu. Sama ini dorongan itu loh tadi yang cepet bosennya itu. Iya, iya, benar. benar. Mungkin Bosen OCD. semua. Oh iya. Kalau gue nggak tahu kalau dia ya, karena kan tendensinya Marvin tuh metric modulation kan, jadi metricnya berubah bisa dari 5 ke 7. Tapi kalau buat gue prog itu yang bikin gue enjoy main odd meter. Jadi gue tuh dulu nggak suka main 5, main 7 tuh gue pusing karena rasanya harus ngitung. Gue nggak tahu 57 apa. Oh iya. Rabbit maksudnya kali. Iya, time signature-nya. time signature-nya. Gue gitu, gue dengerin lagu-lagu kayak I Lost My Head, Gentle Giant, terus beberapa Itu ganjil. nggak ganjil tapi aneh gitu kan, asing gitu Gitu. gitu. Oh, iya. Oh, iya. Intronya mungkin yang lebih ini. Itu gila. Ya itu 7 intronya kalau nggak salah. 7 ya. I lost. Ya gitulah pokoknya intinya. Iya. Gue jadi bisa relate. Iya. Jadi pas dia ngasih gue outmeter, gue nggak bete-bete banget karena oh ya gue dengerin itu juga gitu. Iya. Beda sama gue, kalau gue bete. Gue itu makanya gue gue gak biasa main musik kayak gitu. Jadi kayak tadi kita cover Nirvana gitu ya, itu ada bagian yang cuma 3/4 kayaknya, 1, 2, 3 aja gue sempat salah untuk berbulan-bulan. Jadi bener-bener baru bisa ngebiasain main seperti itu ya ketika main musik sama mereka. Sebelumnya tuh gak sama sekali. Oke. Gitu. Ya Menurut lu itu challenge apa? challenge sih, maksudnya ya bersyukur juga lah, maksudnya oh jadinya bisa, oh ternyata kalau misalnya mau nyoba ya bisa aja gitu, walaupun ya emang mungkin belum rapi atau gimana, tapi at least yang stretch kapabilitas aja sih. Iya. As a person gitu sih. Pas gue lagi ganti kilo sih udah mulus lah kamu. Enggak juga lah. Mulus. Iya. Ini orang emang nggak bisa dipuji. Nggak bisa. Mulus kok. Biasa aja. Susah kalau dapet cewek, cepet bosenan jadi ntar. Aduh, jadi Iya sana. tuh. Mau Oke. ke sana nih. Ini kan banyak tuh Aduh, nih. bahaya. Kesehatannya ini. Bahaya. Ya gue juga baca tuh, itu gue baca tadi kayak ada angstinya dan dynamic lyrics. Tapi gue baca lirik emang Man Man Woman, Natasha ini opposite sex nih. Itu benar-benar jadi inspirasi kalau di lirik mungkin ya. Lu lah terutama kan lo yang nulis liriknya. Iya. Kayak Method Woman tuh personal banget sebenarnya liriknya. Iya. Nah, terus Ada udah yang gitu. sampai meninggal. Iya. Temen lu tuh ya? Bukan? Ya pernah jadi Pacar? ya. Oh. Pada satu masa gitu. Udah di dalam nih ngomongnya. Iya, lumayan Terus, serius. Tapi intinya ya udah gitu, selain itu juga itu kan semacam titik awal gua dan Marvin setelah 10 tahun main bareng, nggak ketemu influence-nya, tiba-tiba bisa nemu common ground gitu di lagu itu.
Jadi itu lagu personal banget kalau buat gue. Termasuk solo lagu itu kayaknya solo pertama di mana gue nggak improvisasi, gue beneran bikin part solo gitu, solo gitarnya. Solonya dihafalin gitu, bener-bener written solo. Gitu. Iya, ada beberapa ide. Draftnya sih sebenarnya cuma di kosan dia, rekam beberapa take, kalau nggak salah 3-4 take ya. Terus habis itu setelah take ketiga atau keempat, gue tiba-tiba ada ide nih, ujungnya doang gue tambahin gitu. Itu terus kalau Natasha ya emang pada dasarnya sebenarnya inspirasi utama gue Mas Acong, Sir Dendi. Jadi satu hari gue ketemu sama Doi di acara puisi. Jadi dulu tuh di bawahnya Pop Hari ini, Sehidup Sekopi. Itu ada acara per bulan namanya Tempa Kata. Gue ketemu sama Sir Dendi, dia waktu itu jadi pembicara di salah satu segmen acara itu. Keluar gue ajak ngobrol karena gue ngefans, gue suka banget gitarnya ya gitu, Lesson Number One. Nah, terus simple banget. Terus yang gue tanya justru ke arah lyrical konteksnya karena gue merasa gue mentoknya di situ. Ide udah banyak tapi kok kendalanya di lirik. Terus dia cuman bilang bahwa ya gue sih beneran cerita gitu, lagu-lagu gue beneran si Joni beneran temennya gitu. Yang ngamer gitu. Jadi kayak gue mikir ya juga kenapa gue harus berusaha untuk poetik atau mengikuti sebuah atau bahkan harus berima gitu. Dari situ gue kepikiran gue cerita aja. Jadi kayak banyak lagu yang jatuhnya jadi cerita gitu. Polisi paling bener nulis lirik tuh jujur sih. Gitu aja. Iya sih. Orang banyak yang nanya, ke gue juga nulis lirik gimana ya jujur aja lah, gue bilang itu jangan bikin gitu kan. Itu yang paling keluar dari lo karena nggak ada formula nulis lirik yang bener tuh kan. Gitu yang yang keluar dari tangan lo lah. Oke, terus lo format trio kan nih di Indonesia udah ada Gugum Shelter, yang lebih senior lagi ada si Aka, Sas gitu kan, duluan ya, sama atau mungkin lebih berapa lagi Indra Trio mungkin. Tapi yang lo pengen lo ngebedain dari format yang udah ada dan apa yang lo mau tawarin yang baru apa? Gimana tuh jawabnya? Berarti gue bener. Bener. Gue mikir ini ngomongin kayak apa yang ngebedain kan? Iya. Dan kenapa trio gitu kan? Iya, betul. Kalau gue awalnya dari gue trio tuh awal karena mengeliminasi kemungkinan bentrok jadwal karena pas solo project gue beneran itu efisien kayak lu bisa ya udah gue bisa ketemu. Waktu itu pas solo project gue bandnya 5 piece. Udah gitu waktu itu gue udah nggak kuliah musik yang lain, gue udah nggak kuliah lah ya, gue udah free banget. Yang 4 lagi nih kuliah di UPH semua. Abis itu kayak lu bisa nggak hari ini? Terus udah gitu semuanya jurusannya musik, kelasnya beda-beda, semesternya beda-beda. Terus misalnya dia bisa, si pemain pianonya sama drummernya nggak bisa. Abis itu si pemain saksofonnya nggak bisa. Ya udah cari hari lain tuh repot banget awalnya karena itu. Baru kuliah aja gimana kalau udah kerja sama kami. Awalnya itu, tapi kalau dari gue juga, gue pun sangat paling bisa menikmati band dengan format trio. Apalagi konteksnya gue instrumennya gitar. Gue sebenarnya dipermudah banget oleh mereka karena mereka yang gawangin gue. Tapi ketika gue main dalam sebuah format trio, gue ada peran tambahan di mana gue harus ngasih sebuah warna yang nggak harus gue kasih kalau ada pianis yang bisa ngebantu gue ngeblok. Tapi di saat yang bersamaan gue juga harus paham bahwa peran gue mentoknya di mana. Jangan sampai gue bikin rhythm section gue jadi kalut. Dan gue selalu menikmati rekaman-rekaman yang konteksnya trio. Kayak John Scofield tuh salah satu album favorit gue. Itu En Route, itu live tahun 2003 atau 2004 gitu rilisnya. Itu dia sama Steve Swallow sama Bill Stewart. Rhythm sectionnya itu tight banget, trio gitu. Terus Primus gue suka banget. Album live-nya tuh yang live at apa tuh?
Yang panjang banget tracklistnya banyak. Rhinoplasty. Yang awal yang tahun 80-an gitu. Sakontis ya kalau nggak salah. Sakontis ya? Sakontis. Yang ada gambar Iya, babinya. yang gambar babi, yang gambar babi. Oh, Porsoda. Bukan. Babi itu lagi. Babi satu lagi. Babi yang kayak Looney Tunes Babinya gitu. biru, belakangnya biru babinya. Bukan. Babi sebelum Selling the Seas of Cheese. Iya. Oke. Sebelum itu. Album pertama. Awal banget dong. Iya, Iya. Ramos awal itu. Masih kalau nggak salah live-nya tahun 89 tuh dan di pub kecil gitu, gue suka banget album itu. Bagus ya album. Heeh. Raw tapi ketat gitu. Iya. Iya. Gue sih kalau gue karena trio buat gue sangat dekat ke hati. Format-format trio tuh biasanya menghasilkan rekaman-rekaman cover gue. Oke. Ya udah siap deh kalau gitu deh. Lagi ada mau yang dirilis materi baru atau Ini lu ngomong nggak, Rek? Lu dikit banget ngomong hari ini, Rek. lu udah mulai memproduksi lagu mungkin? Udah. Kalau rilis targetnya tahun depan album. Album. Ada album. Materi baru semua atau gabungan dari yang si Ego? Baru semua. Ego Friendly kenapa sih kasih judul Ego Friendly? Itu juga bercanda tuh. Bercanda itu. Parah Cuma itu. plesetin eco-friendly doang kan? Iya, gara-gara lagi di Iya, jadi ego. itu lagi di gedung B kan. Iya, Nungguin siapa, jadi kayak eco-friendly. gua sama Marvin belum tidur. Ah. Terus kayak Nungguin gua sidang. Iya, Nungguin nungguin lu sidang. Nungguin dia sidang terus kayak ego lu gede gitu-gitu. Iya dong. Terus ego friendly. Lupa deh pokoknya waktu itu lucu terus jadi itu nama IP. Beneran. Karena kan lumayan ini kan ya yang ditampilkan kan virtuosity dari masing-masing personil kan, tapi somehow lo bisa nahan dan bisa di melt jadi komposisi itu kan ngorbanin ego pasti, makanya dulu ego gue mikirnya gitu, kalau mikir dalam nih Iya. filing atau coba Emang secara ironis sih. Secara Ego. ironis ya. iya Iya, sebaiknya jangan terlalu baik berteman sama ego lu, cuman kayak ya udah jadiin judul aja. Iya. iya. Tapi nanti materi di situ digabungin ke album atau Oh enggak, Baru semua. baru semua. Saking banyaknya nih. Lumayan sih. Alhamdulillah. Ya udah deh, thank you Batman semuanya. Yes, siap. Udah nyempetin waktu Thank you. discuss. Nanti kita ketemu lagi, kelihatan nggak sih sini? Kelihatan deh. Nanti ketemu lagi, sampai berjumpa. Dadah. Dadah.